Kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Di video kemarin, Mimin sudah memberikan 10 buah iblis tipe Ancient Joan terkuat. Kali ini Mimin pengen memberitahukan lagi kalau ada 10 buah iblis tipe Logia terkuat. Kira-kira apa aja nih? Kita bacakan satu persatu. Yang pertama ada Suna Sunanomi. Buah iblis Logia terkuat di dunia One Piece yang pertama adalah Suna Sunanomi atau Sensen Fruit. Buah iblis ini memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa berubah menjadi manusia pasir. Yang menarik adalah di antara buah iblis berjenis Logia, buah iblis ini bisa dibilang sangat unik karena mampu merubah seseorang menjadi pasir. Pemilik kekuatan buah iblis ini adalah Crocodile, yang merupakan mantan si Chibukai. Selain mampu berubah menjadi pasir, Crocodile juga mampu menyerap kelembapan seseorang atau sesuatu. Dia pun bisa menciptakan sebuah pasir hisap yang membuat lawannya tidak berdaya seperti saat menghadapi Luffy. Sayangnya, Crocodile memanfaatkan kekuatannya tersebut untuk kejahatan, yaitu menguasai wilayah Alabasta. Luffy sendiri berhasil mengalahkan Crocodile setelah mengetahui apa yang menjadi kelemahannya, yang tidak lain adalah air. Yang kedua ada Gasugasunomi. Gas-gas fruit atau Gasugasunomi adalah buah iblis Logia yang membuat penggunanya mampu berubah menjadi gas atau memanipulasi gas. Mantan ilmuwan angkatan laut, Caesar Clown, merupakan pemilik dari buah iblis ini. Dengan menggunakan kemampuan buah iblisnya ini, Caesar berusaha mewujudkan mimpinya untuk menjadi ilmuwan nomor 1 di dunia mengalahkan Vegapunk. Sayangnya, seperti halnya Crocodile, Caesar merubah kemampuan pengendalian gas miliknya ini untuk berbuat kejahatan. Contohnya adalah menciptakan senjata yang bisa menghancurkan satu wilayah. Caesar pun bahkan menciptakan makhluk hidup, yaitu Smiley. Dari kemampuannya untuk memadatkan gas, wajar jika pengguna kekuatan ini menjadi salah satu ancaman besar dunia. Dan yang ketiga ada Moku Moku no Mi. Moku Moku no Mi atau Smoke Smoke Fruit merupakan buah iblis berjenis Logia yang membuat penggunanya bisa mengendalikan atau berubah menjadi asap. Buah iblis milik wakil Admiral Smoker tersebut nampak sama dengan buah iblis Caesar. Namun, faktanya dua buah iblis tersebut berbeda. Yang satu merupakan asap dan yang lainnya adalah gas. Ini merupakan buah iblis Logia pertama yang dihadirkan di seri One Piece. Saat itu, Luffy pertama kali berhadapan dengan Smoker di Locktown. Dalam pertarungan itu, nampak Luffy sangat kewalahan menghadapi pengguna kekuatan buah iblis bertipe asap ini. Dan yang menarik adalah meskipun kekuatannya adalah asap, namun Smoker memiliki kemampuan atau teknik di mana dia bisa memadatkan asap tersebut dan membentuknya menjadi sesuatu. Dan yang keempat adalah Goro Goro no Mi. Goro Goro no Mi atau Rumble Rumble Fruit ini dikonsumsi oleh penguasa di wilayah Pulau Langit, yaitu God Enel. Dengan mengonsumsi buah iblis ini, Enel mampu merubah dirinya menjadi seorang manusia petir. Dengan memanfaatkan buah iblis tersebut, Enel menjadi penguasa di wilayah Pulau Langit dan menindas para penduduk lainnya. Buah iblis ini menjadi salah satu buah iblis Logia paling dahsyat selain magma dan api. Kedahsyatan dari kekuatan listrik buah iblis ini adalah bagaimana Enel mampu menghasilkan listrik dengan tegangan sampai 200 juta volt. Artinya, siapapun yang melakukan kontak fisik langsung dengan Enel, maka mereka akan langsung merasakan efeknya. Meskipun begitu, Goro Goro no Mi diperlihatkan tidak mempan terhadap karet, karena karet memang bukan penghantar listrik yang baik. Inilah alasan utama Luffy berhasil mengalahkan Enel. Kemudian selanjutnya ada Mori Mori no Mi. Ini adalah buah iblis baru yang muncul di seri One Piece. Buah iblis yang Aramaki konsumsi tersebut bernama Mori Mori no Mi. Mori sendiri dalam bahasa Jepang berarti hutan. Dan hal ini memang sesuai dengan kekuatan yang dia perlihatkan dalam chapter 1053 kemarin. Dalam chapter tersebut, kita melihat bagaimana setiap kemanapun Aramaki pergi, pasti akan ada tanaman atau tumbuhan yang muncul di sekitarnya. Banyak fans yang sempat menduga bahwa buah iblis Aramaki berjenis Paramecia. Namun, ternyata buah iblis ini berjenis Logia. Kemampuan dari buah iblis ini adalah penggunanya mampu untuk menumbuhkan tanaman dimanapun dia berada, merubah wilayah sekitarnya menjadi hutan, dan bahkan menyerap cairan atau nutrisi milik orang lain. Aramaki juga dispekulasikan sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya, walaupun dia gemetaran ketika tahu hakinya Shanks. Dan yang keenam adalah Pika Pika no Mi. Pika Pika no Mi juga merupakan salah satu buah iblis Logia yang sangat kuat di seri One Piece. Hal ini dikarenakan mereka yang memakan buah iblisnya akan berubah menjadi manusia cahaya. Selain tubuhnya tidak akan bisa disentuh, penggunanya juga akan mampu bergerak dengan sangat cepat. Kemampuan refleksnya juga akan sangat luar biasa. Salah satu Admiral Angkatan Laut, Kizaru, adalah orang yang memiliki kekuatan buah iblis ini.
Kizaru juga mampu mengeluarkan semacam sinar laser yang mematikan, seperti yang bisa kita lihat ketika dia berada di Sabaudi atau ketika dia berada di pertempuran Marineford. Dengan kemampuannya untuk bisa bergerak secepat kilat, bisa kita katakan bahwa Kizaru adalah karakter paling cepat di seri One Piece saat ini. Baru Rayleigh dan Ben Beckman yang diketahui bisa menahan serangan Kizaru, tapi di chapter terbaru Kizaru tumbang oleh Sangad Nika. Kemudian ada Mera-Mera Nomi. Mera-Mera Nomi adalah buah iblis berjenis Logia yang pertama kali digunakan oleh Ace. Kemampuan utamanya adalah mengendalikan dan memanipulasi api. Pengguna buah iblis ini akan mampu menggunakan, mengendalikan, dan memanipulasi api sesuka hati mereka. Namun, sayangnya Ace harus tewas dalam peristiwa di Marineford. Beruntung, buah iblis ini kemudian berhasil menjadi milik Sabo setelah menang dalam pertarungan di Colosseum. Mera-Mera Nomi sempat menjadi rebutan banyak orang, seperti diperlihatkan dalam Arch Dressrosa, salah satu anak buah Kurohige, Jesus Barges, bahkan rela ikut turnamen di Colosseum untuk mendapatkan buah iblis ini. Seperti halnya Gasugasu Nomi dan Moku Moku Nomi, perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan mencolok antara Mera-Mera Nomi dan Magu Magu Nomi. Dan yang kedelapan ada Hie Hie Nomi. Hie Hie Nomi adalah buah iblis berjenis Logia yang membuat penggunanya bisa mengendalikan, membuat, atau berubah menjadi es. Kemampuan buah iblis ini dimiliki oleh mantan Admiral Aokiji atau Kuzan. Kekuatan buah iblisnya sangatlah dahsyat. Bahkan Oda Sensei sendiri mengakui dalam kolom SBS bahwa buah iblis es Kuzan ini jauh lebih superior dibandingkan Yuki Yuki Nomi. Di sisi lain, kemampuan Hie Hie Nomi sendiri memang terbukti dahsyat. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Kuzan tidak pernah membutuhkan kapal untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian bagaimana dia bisa membekukan sebuah wilayah tanpa masalah. Dan buah iblis ini menjadi buah iblis yang mampu menandingi kekuatan Magu Magu Nomi. Jadi rasanya wajar jika Hie Hie jadi salah satu buah iblis Logia paling hebat. Kemudian yang kesembilan ada Magu Magu Nomi. Magu Magu Nomi adalah buah iblis berjenis Logia yang dianggap paling berbahaya karena daya hancurnya yang sangat luar biasa. Hal ini terbukti saat pertempuran besar di Marineford, di mana Sakazuki bukan hanya mampu menghabisi para bajak laut yang merupakan kru dari Shirohige, tetapi juga dia mampu menghancurkan kapal-kapal mereka. Sakazuki juga bahkan membuat air laut mendidih akibat kekuatannya. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan kemampuan dari Magu Magu Nomi, karena semua elemen bisa hancur oleh magma. Terbukti di mana tubuh Ace, yang merupakan pengguna buah iblis Mera-Mera Nomi, berhasil dihancurkan oleh kekuatan Sakazuki. Dia juga bahkan menghancurkan sebagian wajah dari Shirohige. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan kemampuan buah iblis ini adalah kekuatan haki yang dahsyat. Oda Sensei sendiri pernah mengatakan jika ini adalah buah iblis yang paling kuat. Dan buah iblis bertipe Logia yang terakhir, yang 10, dan menurut Mimin inilah yang paling kuat, adalah Yami Yami Nomi. Meskipun Magu Magu adalah buah iblis paling hebat dan kuat, namun Yami Yami juga tidak kalah mengerikan. Bahkan, ini adalah buah iblis paling kuat di jenis Logia. Marshall Ditich alias Kurohige sebelumnya mempelajari banyak hal tentang buah iblis, dan akhirnya dia mengetahui tentang Yami Yami Nomi. Buah iblis ini memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa mengendalikan atau berubah menjadi sebuah kegelapan. Selain mampu menyerap apapun, Yami Yami Nomi juga bisa membuat penggunanya menetralisir kekuatan buah iblis lain. Hal inilah yang terjadi kepada Ace saat bertarung melawan Kurohige. Bahkan, kekuatan penuhnya sendiri masih misterius. Dengan kekuatannya yang dahsyat, memang rasanya wajar jika kemudian buah iblis ini menjadi salah satu yang terkuat dan menjadi yang paling hebat untuk jenis Logia. Dan menurut Mimin ini adalah buah iblis tipe Logia paling kuat. Buah iblis adalah salah satu bentuk kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di dunia One Piece selain haki. Buah ini mampu memberikan kekuatan dahsyat dan unik kepada penggunanya. Buah iblis sendiri secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Paramecia, Zoan, dan yang paling langka adalah Logia. Ada juga beberapa subjenis lainnya yang muncul dalam cerita. Dari ketiga jenis buah iblis tersebut, Paramecia mungkin adalah jenis buah iblis yang paling sering kita lihat dalam ceritanya. Baru setelah itu jenis buah iblis Zoan, dan kemudian Logia. Pengguna buah iblis Logia adalah sosok yang dianggap spesial, karena buah iblis jenis ini adalah yang paling langka daripada 2 jenis lainnya. Para pengguna Logia biasanya dianggap sebagai sosok yang terkuat, karena tidak semua orang mampu melukai mereka. Hanya mereka yang memiliki kemampuan haki yang mampu mengalahkan atau mampu menahan serangan Logia. Dan ini juga yang menjadi keunikan dan kelebihan dari jenis Logia. Selain itu, para pengguna Logia di atas memang sudah membuktikan dari hal tersebut.
Menurut kalian gimana nih? Dari 10 buah iblis tipe logia yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Mimin, menurut kalian mana yang paling kuat? Dan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya.